Oke, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam, untuk, eee, ibu dosen. Perkenalkan nama saya Yudi Jagabel Manalu dengan NIM 1062409. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai, mmm, teknik ekstraksi DNA tanaman yang merupakan tahap awal dan sangat penting dalam analisis biologi, terkhusus biologi molekuler. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke bagian latar belakang terlebih dahulu. DNA merupakan molekul pembawa informasi genetik yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta pewarisan sifat pada organisme hidup. Dalam bidang biologi molekuler, DNA menjadi bahan utama dalam berbagai analisis, sebagai PCR, sequencing, dan juga cloning gen. Namun, DNA tidak berada dalam kondisi bebas di dalam sel. DNA berasosiasi dengan protein, RNA, lipid, dan komponen seluler lainnya, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk analisis molekuler. Oleh karena itu, DNA perlu dikeluarkan dari dalam sel dan dipisahkan dari komponen-komponen tersebut. Pada organisme tumbuhan, proses memperoleh DNA menjadi lebih kompleks dibandingkan organisme lain. Hal ini disebabkan oleh adanya dinding sel yang tersusun dari selulosa serta keberadaan metabolit sekunder seperti polisakarida dan juga senyawa fenolik. Senyawa-senyawa tersebut dapat mengontaminasi DNA dan mengganggu proses analisis molekuler jika tidak dihilangkan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan teknik, yaitu teknik ekstraksi DNA sebagai tahap awal untuk mengeluarkan DNA dari dalam sel dan memisahkannya dari komponen sel utama sebelum dilakukan tahap isolasi lanjutan dan analisis molekuler. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Tujuan dari teknik ekstraksi DNA ini yaitu yang pertama adalah mengeluarkan DNA dari dalam sel dengan cara melisiskan dinding dan membran sel. Lalu memisahkan DNA dari komponen sel utama seperti protein, RNA, dan juga metabolit seluler. Yang ketiga adalah memperoleh DNA yang layak digunakan untuk analisis molekuler lanjutan seperti PCR dan sequencing. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam kegiatan ini adalah bahwa jika teknik ekstraksi DNA dilakukan dengan metode yang tepat, maka DNA dapat berhasil dikeluarkan dari dalam sel melalui proses listis yang efektif. Lalu, jika pemisahan DNA dari komponen sel utama berlangsung optimal, maka DNA yang diperoleh akan terbebas dari sebagian besar protein dan RNA. Dan hipotesis yang ketiga adalah jika DNA hasil ekstraksi memiliki kualitas yang baik, maka DNA tersebut layak digunakan sebagai template untuk analisis molekuler lanjutan seperti PCR dan juga sequencing. Nah, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke tahap metode, eh, alangkah baiknya saya sendiri akan menjelaskan alat-alat utama yang akan digunakan dalam ekstraksi, terkhusus ekstraksi DNA tanaman. Alat yang pertama yaitu adalah mortar dan pestle yang digunakan untuk menghancurkan jaringan tumbuhan secara mekanik. Penghancuran ini bertujuan untuk merusak struktur fisik sel dan memperluas permukaan jaringan sehingga proses lisis sel dapat berlangsung lebih efektif. Selanjutnya digunakan juga mikrotub sebagai wadah reaksi selama proses ekstraksi, serta mikropipet untuk memindahkan larutan dengan volume kecil secara presisi. Ketelitian pada penggunaan mikropipet sangat penting agar komposisi dan konsentrasi reagen tetap sesuai. Selanjutnya, alat utama lainnya adalah sentrifuge yang berfungsi untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan massa jenis melalui gaya sentrifugal. Sentrifuge digunakan terutama pada tahap presipitasi DNA untuk menghasilkan pelet DNA di dasar tabung. Dan digunakan juga yaitu vortex untuk menghomogenkan larutan agar sampel dan reagen tercampur secara merata, serta inkubator untuk menjaga suhu tertentu selama tahap inkubasi agar reaksi dapat berlangsung secara optimal. Nah, setelah disebutkan alat-alat yang akan digunakan, kita akan masuk ke metode tahapan teknik ekstraksi DNA. Nah,
Di tahapan ini, metode ekstraksi DNA yang digunakan tentunya akan mengacu pada modul 6, yaitu isolasi DNA genom tumbuhan. Tahapan ekstraksi dimulai dengan penghancuran jaringan tumbuhan menggunakan mortar dan pestle untuk merusak struktur sel. Jaringan yang telah dihancurkan kemudian ditambahkan larutan buffer ekstraksi untuk melisiskan membran sel dan membran inti, sehingga DNA dapat keluar ke dalam larutan. Setelah tahap lisis, dilakukan pemisahan DNA dari protein dan RNA dengan bantuan reagen tertentu. Tahap berikutnya adalah presipitasi DNA menggunakan alkohol seperti etanol atau isopropanol yang menyebabkan DNA menjadi tidak larut dan mengendap. Campuran kemudian disentrifugasi sehingga DNA yang mengendap membentuk pelet DNA di dasar tabung, sementara supernatan yang mengandung kontaminan berada di bagian atas. Next slide. Nah, masuk ke bagian hasil. Berdasarkan hasil praktikum teknik ekstraksi DNA tanaman, setelah dilakukan tahap presipitasi dan sentrifugasi, terlihat terbentuk pelet DNA di dasar tabung sentrifugasi. Pelet DNA tampak berwarna bening hingga keputihan, yang menunjukkan bahwa DNA genom tanaman berhasil mengendap dan terpisah dari larutan. Lalu, bagian cairan di atas pelet, yaitu supernatan, kemudian dibuang karena masih mengandung sisa pelarut, protein, RNA, serta metabolit seluler lainnya. Pembuangan supernatan dilakukan secara hati-hati agar pelet DNA tidak ikut terbuang karena hasil ekstraksi terkonsentrasi pada bagian tersebut. Terbentuknya pelet DNA menunjukkan bahwa tahapan ekstraksi, khususnya lisis sel dan presipitasi DNA berjalan dengan baik. DNA hasil ekstraksi selanjutnya dapat dilarutkan kembali melalui tahap elusi dan berada dalam bentuk larutan. Meskipun pada tahap ini belum dilakukan pengukuran kuantitas dan kemurnian DNA, keberadaan pelet DNA yang jelas secara visual sudah menjadi indikator awal bahwa proses ekstraksi DNA dari jaringan tumbuhan berhasil dilakukan. Untuk selanjutnya akan masuk ke bagian pembahasan. Terbentuknya pelet DNA di dasar tabung setelah sentrifugasi menunjukkan bahwa proses presipitasi DNA berlangsung secara efektif. Penambahan alkohol menurunkan kelarutan DNA dalam larutan, sehingga DNA yang terbentuk sebelumnya terlarut akan mengendap dan dapat dipisahkan melalui sentrifugasi. Tahap sentrifugasi berperan penting dalam memisahkan DNA yang telah mengendap dari supernatan. Supernatan masih mengandung protein, RNA, lipid, serta sisa metabolit seluler, sehingga perlu dibuang untuk menurunkan tingkat kontaminasi DNA. Pada ekstraksi DNA tumbuhan, tahap ini menjadi sangat krusial, karena jaringan tumbuhan kaya akan polisakarida dan senyawa fenolik. Apabila senyawa tersebut tidak terpisahkan dengan baik, DNA yang dihasilkan dapat bersifat kental, berwarna gelap, dan sulit digunakan pada tahap PCR. Pelet DNA yang tampak bening hingga keputihan mengindikasikan bahwa DNA yang dihasilkan memiliki tingkat kontaminasi yang relatif rendah. DNA hasil ekstraksi ini kemudian dapat dilarutkan kembali dan digunakan sebagai template pada analisis molekuler lanjutan seperti PCR. Dengan demikian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa teknik ekstraksi DNA yang digunakan sudah cukup efektif dalam menghasilkan DNA genom tanaman yang dapat digunakan untuk keperluan analisis molekuler. Selanjutnya akan masuk ke bagian kesimpulan dan saran aplikasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat dibentuk 3 kesimpulan, yaitu teknik ekstraksi DNA berhasil mengeluarkan DNA dari dalam sel tumbuhan yang ditunjukkan oleh terbentuknya pelet DNA setelah proses presipitasi dan sentrifugasi. Lalu yang kedua, proses ekstraksi yang dilakukan mampu memisahkan DNA dari komponen sel utama seperti protein, RNA, dan metabolit sekunder yang ditandai dengan pembuangan supernatan yang diperolehnya pelet DNA dan diperolehnya pelet DNA. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah DNA hasil ekstraksi layak digunakan untuk analisis molekuler lanjutan seperti PCR
sehingga tujuan ekstraksi DNA sebagai tahap awal isolasi DNA dapat tercapai. Dan saran dari penelitian teknik ekstraksi DNA ini, DNA tumbuhan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas DNA hasil ekstraksi, disarankan penggunaan sampel tumbuhan yang segar, pengendalian kondisi ekstraksi secara optimal, serta dilakukan pengujian kualitas DNA sebelum digunakan pada analisis molekuler lanjutan. Next slide. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT penelitian terkhusus penelitian teknik ekstraksi DNA tumbuhan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Ini cepet banget.